Aku merasakan aroma-aroma kesultanan, kekayaan, kenikmatan dunia, surga dunia, kelebihan guys. Kelebihan. Oke. Halo bang. Yo. Oh gini ya. Sorry, Corona. Oke. Guys, teman-teman semuanya, sekarang di samping kumis ada sultannya Tanah Pasir, Crazy Rich-nya Tanah Pasir. Itu dia. Namanya Rizky. Nama panjang? Rizky Pratama Putra. Rizky Pratama Putra. Ini kita cek IG dulu guys ya. IG-nya kita cek ya. Rigari Tanah Pasir, Diari Kopi. Foto-fotonya guys, kita cek IG dulu guys ya. Mobil BMW, ada Mazda Ada MX5. MX-5, Mazda MX-5. Ini foto Dubai editan atau enggak nih bang? Foto Dubai asli ke Dubai. Ini asli ke Dubai? Oh, Bukan editan ya? bukan editan. Oh, kenapa? Emang Sultan suka ngerendah guys ya. Usaha, kita cek ya guys ya. Usahanya Sultan ini ya. Ada kopi shop, guest house, fitness center, futsal, biliar, sepeda, rooftop wedding. Ini duitnya dari pesugihan atau gimana? Ya dari usaha, Pak. Oh, dari usaha. Oke. Dari usaha, Pak. Dari usaha. Oke, Bang. Ini kita kumis kan ini kebetulan lagi silaturahmi ke rumahnya Bang Rizky, ke tempat usahanya Bang Rizky juga, ada Diari Coffee. Nah, teman-teman harus nonton vlognya Kumis, sama ada gerebek hotelnya beliau nih. Itu dia. Oke. Gue sos atau hotel ya? Tonton. Iya. Ya? Gue sos atau hotel tuh, Bang? Gue sos. Kok kayak hotel? Konsepnya gue sos sih. Konsepnya gue Karena, sos. apa namanya? Kalau hotel kan biasanya lebih kaku gitu. Oh, kita iya. agak ke barang-barang yang minimalis, terus barang-barang tua gitu, menampilkan yang beda aja sih. Oh, yang beda. Dari yang lain Ya, kayak gitu. Itu konsepnya ya. Teman-teman harus nonton Gerebek Hotel Rigari. Kita ngebahas UMKM, Bang. Abang nih udah usaha berapa lama? Usaha kalau dihitung sih mulai dari lulus kuliah ya, umur 22 ya pada saat itu. 22 Mulai, tahun? 22 tahun, betul. Udah bisnis? Sudah bisnis, langsung nggak pernah kerja sih. Nggak pernah kerja? Iya gitu, jadi langsung bisnis gitu. Kuliah tapi tamat? Kuliah tamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamat. Lulusan mana? S1 Universitas Brawijaya Malang. Anak Brawijaya mana suaranya? Woi! Ha! Ha! Anak Brawijaya bangga nih ya. Ya. Tapi Pak, ini kan Bapak ini punya bisnis banyak nih Pak. Cuman Bapak kan saya dengar-dengar nih Bapak nih anak salah satu pejabat di Pasir. Apakah ini usahanya hasil dari kekayaan orang tua kah atau memang sudah mengolah duit sendiri itu dia? Dengan kebetulan mengolah duit sendiri sih. Duit sendiri. Ya, bangun branding sendiri dari awal. Sendiri. Dari umur 22 dari umur tadi? 22, iya. Wah, keren. Dari semester 5 sih bangunnya sebenarnya. Semester 5 Semester 5 pas kuliah udah mulai bisnis. buat branding Rigari, terus lahir juga Diari Kopi yang sekarang gitu. Mulai dari Rigari Kopi Shop sih. Rigari Kopi Shop. Ya, Rigari Kopi Shop, terus lari ke Rigari Fitness, terus Rigari Gue Sos, ada Rigari futsal dan juga, basket dan sebagainya. Terus semakin berkembang, kita buka lagi branding baru yang sekarang yang ada Diari Kopi. Diari Kopi. Ya, kayak gitu. Teman-teman harus nonton vlognya Diari Kopi. Itu berarti proses bangun itu berapa tahun, Mas? 2013 mulai, umur 22, 2020 kayak sekarang. Berapa tahun? Jalan 8 tahun berarti ya? Jalan 8 tahun ya. 7 tahun ya, 7 tahun lebih lah. Keren. Terus kan ini kan Bang, kita sedikit ngorek nih paradigma anak kuliah sekarang. Kalau mereka kan kebanyakan ya, aku kuliah dapat gelar udah Bang gitu. Abang kok bisa punya pikiran pengen bisnis? Mulai bisnis ya? Iya. Kok sedangkan itu kan orang tua Abang pejabat? Iya. Ya, kok bisa mikir bisnis? Karena dulu pas kuliah mungkin ini ya, bosan aja mikir sih, nggak mungkin sih kita kayak kerja lagi gitu, masuk jam 7, pulang jam 5, bosan aja sih kalau kerja gitu. Jadi pas kuliah juga mulai mikir apa nanti aku pakai seragam ya gitu untuk kerja gitu kan. Padahal kan jiwanya ya pingin bebas aja, pingin passionnya jalan gitu loh, kayak gitu. Passionnya di bisnis Iya. emang. Awalnya sih
gara-gara sering ini sih, sering nongkrong-nongkrong di Malang pas kuliah dulu. Oh, suka nongkrong. Suka nongkrong, terus enak juga ya kalau punya kopi shop sendiri gitu. Jadi mulanya dari situ. Mulai dari situ. Berarti emang motivasinya pengen sukses di usia muda juga Bang ya? Ya sukses di usia muda sih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tercapai nggak ini kira-kira? Kalau aku bilang serem sih ya. Aku Bang umur Ya, kita ya, beda berapa 2 tahun loh Bang ya. Beda 2 tahun. Abang sudah punya mobil banyak tuh dia ya, udah punya usaha yang nyata tuh dia. Mungkin paradigma aku juga masih harus kebenerin nih Bang. Sama teman-teman yang pada nonton juga di rumah. Langkahnya Abang berarti lebih tepat daripada Kumis tuh dia. Iya. Oke Bang, untuk itu kan ini kita lagi kena musibah corona nih. Nah, Abang kan selaku UMKM di daerah. Karena aku juga ngeliat nih di daerahnya kan kadang agak susah nih Bang. Ngembangin bisnis gitu ya. Abang gimana kok awalnya bisa ngembangin di daerah? Jadi kebetulan kalau di tanah pasir sendiri itu kita kesulitannya bukan untuk pengembangan sih, tapi untuk pasar itu masih sedikit. Tapi di sini kemenangannya kita mungkin kompetitornya yang sedikit. Kompetitor. Kompetitornya sedikit, tapi kita kalau bersaingnya sih nggak terlalu, tapi kita menciptakan hal-hal yang unik aja untuk mengembangkan daerah sekaligus kayak gitu sih. Hal-hal baru gitu ya. Ya. Hal-hal baru. Oh ini belum ada di Grogot nih, belum ada kayak nongkrong kayak di hari kopi nih kayak sekarang kita ciptakanlah. Ada biliar gitu ya. Gitu. Jadi kayak jadi trendsetter aja sih. Ya gitu. Karena mungkin kayak Rigari juga belum ada kayak di luar mungkin ya. Iya, aku juga. Di Samarinda sama Balikpapan katanya teman-teman di Samarinda Balikpapan juga gila juga ya, ada kayak Rigari gitu yang lengkap, ada fitnessnya, ada penginapannya, ada kopi shopnya di satu tempat gitu kan. Itu tadi aku kaget Bang, jujur pas tadi keliling kan kita cuma ke kamar ya, pas keliling kaget sama Wahyu, wih gila selengkap ini nih hotel dunia bilang. Apa gue sos di dalam satu tempat bisa punya selengkap itu keren banget guys, dia jarang. Itu pasti punya modal juga harus kuat juga Bang ya. Mutarnya sih, mutarnya harus pintar-pintar. Jadi kalau Bang Kumis ngelihat kita sekarang, saya punya mobil, apa-apa semuanya mungkin itu sekarang. Tapi dulu 5 tahun awal itu kita masih saving uang terus sih. Nabung terus 5 tahun pertama untuk bisa beli barang-barang mewah kayak sekarang ya. Kita nabung uang dulu deh untuk asetnya biar jalan dulu gitu. Asetnya sudah berjalan baru kita berani beli mobil gitu. Ya. Istilahnya apa ya? Istilah bisnisnya itu kalau kita mau beli mobil, uang itu harus 10 kali harga mobil kayak gitu. Oke, ini aku baru tahu juga. Uang kita harus 10 kali dari harga 10 kali harga mobil. Oke. Apa yang jadi motivasi Abang? Bukan motivasi. Apa yang cara saving Abang tuh gimana sih? Apa di bank atau intinya saving di bank sih kalau saving. Tapi caranya kita saving sih sebenarnya ibaratnya kalau kita punya penghasilan 1 juta nih, kita tabung 800.000, 200.000-nya itu kita poya-poyakan ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi 800.000 simpan dulu. Harus gimana kayak gitu. Iya, analoginya kayak gitu. Iya. Oke, ini ilmu baru guys ya. Mungkin ada yang di rumah nggak nerapin ini tuh dia. Kebanyakan kita Bang ya dapat 5 juta nih. Habiskan 4.800.000, 200 saving. Kebalik kan. Jadinya savingnya itu malah yang besar dulu, sisanya baru kita untuk kebutuhan traveling, liburan dan sebagainya kayak gitu. Wah ini ilmu baru guys, benar-benar. Ini kan kemarin kita corona nih ya. Oke. Terus pasti kan semua pada ngedrop Bang. Ngedrop. Itu gimana Abang cara nanganin corona? Kalau Rigari sendiri itu kan kemarin tetap jalan sih. Tapi kita dengan protokol kesehatan yang sudah ini ditentukan. Tapi kalau di Hari Kopi kemarin sempat tutup 1 bulan. 1 bulan tutup. 1 bulan tutup kayak gitu. Tapi yang kita lakukan sebagai pengusaha sih, mungkin kalau di kopinya ya, kan kemarin sempat terdampak tuh merosot banget kan. Turun pasti. Ininya apa namanya omsetnya. Mungkin kita akalin adanya take away atau antar ke rumah gitu minumannya kayak gitu sih. Main sistem online gitu. Main sistem online. Kemarin juga sempat fitness kan nggak boleh operasi, tapi 2 minggu atau sebulan kayak nggak boleh operasi terus kita lanjutin lagi. Kayak gitu. Wah, keren.
Oke bang. Berat sih sebenarnya. Iya makanya itu. Iya. Soalnya jarang pengusaha. Soalnya aku punya teman yang punya usaha lumayan banyak juga dan mereka pada curhat ke Kumis bang. Pada ngedrop itu dia usaha mereka. Kecuali yang mereka punya backingan digital. Oke, iya. Kalau yang nggak ada backingan digital tuh kayak mereka udah ngedon. Itu dia makanya harus kuat-kuat di sosial media ya berarti ya. Sosial media Iya, betul, itu betul. sih. Cuma abang nih kerennya ya itu tadi orang asli Pasir bisa ngembangin daerahnya. Kebanyakan anak muda itu bang nggak suka ngembangin daerahnya. Itu dia. Gitu. Lebih suka keluar Cari yang daerah yang sudah jadi mungkin ya. Lebih tepatnya gitu kayak ibu kota. Yang lengkap misalnya kayak yang harus ngembangin sih di sini mungkin kalau yang ada bakat bola kan nggak bisa tinggal di sini, bakat musik mungkin nggak bisa tinggal di kabupaten yang kecil begini kan. Tapi kalau kita bisnis yang istilahnya bisnis konvensional atau bisnis mandiri independen gini bisa sih berkembang maju gitu. Bisa. Tapi kalau kayak bakat kayak musisi bola itu kayaknya nggak bisa di daerah. Berat. Kita nggak bisa pungkiri ya kan. Benar. Itu harus ke ibu kota lah. Ini bukan aku yang ngomong guys ya, aku sudah berkali-kali ngomong. Ini pengusaha yang ngomong loh ya. Kalau musisi kayak ya entertain itu agak berat untuk berkembang di daerah itu benar sekali guys. Susah dihargain karya seni kita atau karya entertain itu agak berat. Nah ini lagi bang, gue boleh nanya agak dalam ya? Iya. Karyawan ada berapa nih total kira-kira? Karyawan sedikit ya, nggak seperti karyawannya Sandiaga Uno. Ini, aduh, iya. Kalau karyawan Sandiaga Uno kan 30.000 gitu kan, atau 50.000 karyawan. Kalau aku cuma 20. 20 total ya, semua? Alhamdulillah ya. 20, wah keren. 20. Ngegaji 20 orang loh, keren. Tapi ini kalau mobil sama aset semua ada yang kredit nggak? Oh nggak ada. Aset sama rumah atau apapun, alhamdulillah aku usaha tidak ada utang dan tidak ada riba itu. Oke, nah ini yang harus kita korek guys. Aku tadi mancing doang sebenarnya. Nggak ada riba. Apa jurus no riba. Oke. Ya. Alhamdulillah. Apa jurus abang bisa sampai no utang, no kredit, no riba? Jurusnya sih simple ya. Kalau mau beli mobil ya tunggu ada uangnya. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan, betul. Makanya yang seperti aku bilang tadi kan, apa namanya? Aku nih ketambar loh, sumpah. Aku kredit soalnya. Yang penting apa ya? Pada saat kita sudah ada uang baru beli barang mewah kayak gitu. Kalau abang kalau misalnya lebih ngikutin gaya hidup atau aset? Aset dulu sih. Aset dulu. Aset sudah jalan, aset itu bisa beli gaya hidup kita. Benar. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya riba atau kita hutang kan juga paling enggak ya sebagian ke yang betul-betul paham agama mungkin kita tahu riba itu bagaimana gitu kan. Tapi kalau sudah terpaksa atau sudah pernah riba dan sudah tahu itu riba bagaimana ya tidak boleh atau haram, bisa ditinggalkan pelan-pelan gitu. Kayak abang kan ditinggalin pelan-pelan. Meninggalkan dia kayaknya ngerti ya kenapa segmennya berubah guys ya. Aku juga kaget loh. Aku lihat kontennya Bang Kumis kan sama cewek-cewek seksi. Iya. Aku kira orangnya ganteng. Sekalinya pas ketemu ya biasa aja. Wah ini nggak sopan nih guys. Istrinya cantik banget lagi. Nggak sopan. Kayaknya nggak cocok aja sih. Nggak cocok. Aku pakai pelet sih bang. Oh gitu ya. Oke, bang mau jujur atau enggak nih terserah sih. Laba kotor sebulan berapa di seluruh usaha bisnis? Laba kotor atau laba setelah operasional ya? Iya. Laba kotor itu laba setelah operasional ya? Laba setelah operasional. Soalnya nggak pernah sekolah bisnis yang reguler gitu. Aku juga nggak pernah sih sebenarnya. Aku dengarnya orang. Kalau laba kotor itu omset setelah operasional. Iya. Sedikit sih, paling harga 1 CRP mungkin ya. 1 CRP. Iya baru. 1 CRP ya. Iya. 1 CRP guys. 1 CRP. Gue ulangin ini daerah Pasir ya. 1 CRP. Dengar nggak kalian? Oke. Keren juga ya abang ya. Abang, nah ini pada belum tahu nih umur berapa nih? Umur berapa ya? Soalnya aku ngeliat-ngeliat masih muda tuh dia.
Umur berapa ya kira-kira? Kira-kira tebak Tadi berapa? udah bocoran udah 2 Tebak tahun. berapa? Berapa? 20 berapa? 29. Oh, lain. Lain, 21. Oh, menurun ya tadi Mana mulai KTP sih? Lihat KTP. tadi mulai usaha kan 22. Sekarang kok turun ya 21 ya? Makanya Nggak ini- mungkin ya? Iya. Dua berapa, Bang? Jujur atau enggak ini? Jujur. 25. Ah, serius. Ini orang ini suka bohong ya. Orang pebisnis segitu emang guys ya. Buka-bukanya 20 berapa kira-kira? 29. Iya. Bukan. Berapa? 29 kurang 2. 27. 27. Oh, seumuran Bang Putra Siregar berarti. Oh gitu. Abang tuh Bang Putra. Yang kasus Dibudain aja biar cewek-cewek pada mau nanti ya. umur 27, aset banyak, belum nikah. Kenapa belum nikah? Belum jodohnya. Belum jodoh. Belum jodoh. Atau lagi menikmati gampang cari cewek gitu. Mencari terus sih, usaha terus sih, tapi belum jodohnya. Oh, belum gitu. jodoh. Tapi nggak gay kan? Bukan. Ini thumbnail guys ya. Ini thumbnail. Oke. Berarti memang belum dapat Belum dapat jodohnya. jodoh. Ada yang dekat menjauh, yang jauh mendekat. Oh, kok gitu. jauh dekat. Kriteria, aku sempat ngeliat story ada beberapa galau. Enggak, aku mau tanya nih kriteria abang nih untuk pasangan hidup. Kan abang lu udah punya aset, enak lah. Feminis, pokoknya cewek siapa sih nggak mau sama dia gitu dia. Kriterianya? Iya, kriteria lu apa untuk cewek? Ya standar aja sih. Standar. Standar cantik, tinggi 180, putih, Banyak maunya juga. kaya. Harus kaya juga. Ya, harus kaya juga. Terus itu mungkin di rumah aja. Kerja di rumah aja. Ya, di rumah aja kerjanya. Terus ya make upnya di bawah 20 juta lah. Makeup di bawah 20 juta. Oke guys, ini aku open ya. Kalian yang berani dekatin Sultan ini, nanti langsung DM Instagramnya ya. Kiat-kiat sukses nih Bang, untuk anak-anak muda yang lagi, sekarang kan ini habis badai corona ini kita lagi mau bangkit nih Bang. Iya. Apa nih kiat-kiat sukses untuk anak-anak muda di luar sana Bang? Mungkin yang pertama, kiat suksesnya kalau kita mau jadi pengusaha, mentalnya ya harus tahan banting itu Tahan sih. banting. Tahan banting. Dalam artian tahan banting itu kita boleh menerima masukan positif dari orang. Oke. Tapi kalau untuk masukan negatif itu kita buang jauh-jauh, gitu sih. Kita hanya menerima masukan positif, orang-orang di sekitar kita, pertemanan juga harus pebisnis, kita kan. Nggak mungkin istilahnya kalau misalnya pertemanan kita semua karyawan, kita jadi seorang pebisnis yang kelimanya. Misalnya ada teman kita 4 seorang karyawan, nggak mungkin kita jadi pebisnis yang kelima, ya kan? Jadinya ya circle pertemanannya juga harus pebisnis, harus orang-orang positif gitu. Gitu sih. Itu majalis janis ya Bang. Kalau Apa itu? bahasanya Apa itu? ketika kita berdekat dengan orang sukses, kita bakal sukses. Betul. Iya. Agak sakit leher ya. Kaku ya di sini. Agak kaku sih Bang. Aku juga agak gugup, kenapa? Karena Kumis biasanya talkshow-in cewek. Oh. Sekarang kita mulai beranjak talkshow-in cowok. Apakah ada tujuan ke politik? Untuk ke politik mungkin ada, kan karena memang kok ada sih ya. Dia jujur loh. Aku biasa orang tuh kalau ditanya politik guys ya, pasti nggak mau jawab. Bang, kamu ada usaha ke politik? Ini dia jujur ada deh. Mungkin kalau ke politik kan kita harus punya dana yang cukup untuk kita kalau misalnya kita jadi, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama sama pemerintah gitu, kayak korupsi dan sebagainya. Ya, kuatin dulu pondasinya lah. Ya, pondasi keuangannya dari bisnis dulu dikuatin. Setelah itu bisa maju gitu ke politik. Tapi berarti ada pengen. Politik kan tujuannya istilahnya nggak semuanya kotor. Istilahnya politik itu tujuannya membantu orang banyak. Benar. Gitu. Membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Menghabiskan dana APBN. Aku salah ngomong ya? Maaf guys. Maaf. Kok abang ketawa? Bener ya? Benar. Kalau nggak benar, anggota DPR-nya kayak gitu. Oh iya. Oke Bang. Bang, abang harus nyoba nih. Aku ada kopi Bang. Ini teh dari Rigari. Kita dari Rigari guys ya. Ya, teh Rigari dan Diari sama sih. Sama ya. Sudah habis ngomong-ngomong. Enak soalnya manis. Nah, ini kopi apa? Kopinya Kumis.
Ini Oh, kopi gitu. stamina. Kopi Aku stamina. pengen abang ngerasain kopinya kumis juga. Tapi kan aku nggak ada lawan ini malam ini. Kan bisa. Nggak ada lawan. Aku carikan nih. Kan jomblo nggak ada lawan. Bisa bang pakai sabun. Kurang ajar ya. Oke, Kita tos dulu cobain bang lah. ya. Yuk. Oke. Sip, cobain. Rasa apa nih? Rasanya itu kayak, aduh nikmat pokoknya bang. Oh gitu. Ya, kalau aku ada istri, Weh, gerah langsung, pingin buka baju. mantap. Mantap. Oke. Dia cuma bilang mantap, aku cuma butuh statement mantap aja ya. Oke guys, itu dia tadi talk show bersama Bang Rizky. Ini kebetulan beliau salah satu penggerak UMKM juga di Kabupaten Pasir. Pokoknya sukses terus buat Bang Rizky usahanya. Amin. Apa namanya, Diari Alhamdulillah. Kopi, Rigari. Itu dia buat teman-teman yang nanti punya rezeki atau lagi liburan ke Tanah Pasir, Tanah Grogot, harus nginap di Rigari. Cobain nginap di Rigari, ngopinya di Diari Kopi. Oke, itu dia. Terima kasih. Semoga tayangan ini bisa memotivasi teman-teman dan ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa. Hai kalian para cowok-cowok, aku mau kasih rahasia nih buat kalian biar kalian sehat dan strong. Kopi SLB, kopi sehat lahir batin. Kopi SLB berhasil memperbesar dan mengeraskan Mr. P. Membuat tahan lama, standby ereksi sampai 3 hari. Kuat sampai 5 ronde semalam. Kopi SLB terdaftar di BPOM dan MUI, jadi dijamin aman dan halal. Harga satu sasetnya cuma 30.000, tapi kalau beli satu box isi 10 saset cuma 250.000. Cara belinya juga gampang, kopi SLB tersedia di berbagai marketplace. Atau kalian bisa order ke nomor di bawah ini. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang kopi SLB, segera kunjungi websitenya di www.sehatlairbatin.com. Kopi SLB, Anda sehat, istri nikmat.